Di media sosial banyak yang bertanya dengan nada mengejek, apa sih prestasi Ganjar? Padahal kalau mau ditanya balik, apa sih prestasi Anies? Banyak sih, tapi banyak yang receh. Apa sih prestasi Prabowo selama ini? Ini jauh lebih sulit menjawabnya, karena tidak ada track record masa lalu yang menunjukkan bahwa Prabowo pernah ikut pilkada atau semacamnya. Hanya jadi menteri yang ditunjuk Jokowi, bukan menjadi pejabat publik karena pilihan rakyat. Lalu kenapa banyak yang sering awam dengan apa prestasi Ganjar? Sebenarnya tingkat popularitas Ganjar masih belum maksimal karena dia berada di Jawa Tengah. Beda dengan Anies yang lebih dikenal karena sering masuk berita dan disorot media. Anies adalah mantan gubernur DKI dan lebih sering disorot ketimbang Ganjar. Karena siapapun yang bisa jadi gubernur DKI punya keuntungan disorot setiap hari dari pagi sampai malam. Kursi gubernur DKI adalah kursi paling panas untuk maju ke Pilpres. Ganjar dari Jawa Tengah dan tidak terlalu disorot media. Tapi ini pun sudah bagus, bisa mengalahkan Prabowo yang sudah terlanjur dikenal banyak orang karena 2 kali kalah Pilpres. Ada banyak ternyata para ulama memberikan masukan ke kami dan kami cukup surprise. Ternyata para ulama ini Ekskarsian Banyumas ya berkumpul, bicaranya tidak hanya soal keagamaan, tapi bahwa mereka peduli kepada para ulama yang mengajarkan pendidikan ke anak-anak. Ya, satu soal terkait dengan insentif, saya kira Jawa Tengah sudah melakukan itu. Usulannya adalah bagaimana kalau ini ditingkatkan ke nasional. Saya kira ide yang sangat baik karena kita mesti memperhatikan mereka. Dan kemudian kalau saya, para ulama, guru ngaji, guru agama, kemala itu bisa kita titipi. Tapi bagi yang masih belum yakin dengan Ganjar, saya ringkas pencapaian yang sudah dilakukan oleh Ganjar. Supaya kalian tahu bahwa Prabowo kalah jauh dari Ganjar, apalagi Anies. Sejak Ganjar menjabat, ada banyak hasil kerja yang bisa dibilang spektakuler. Salah satunya adalah membangun lebih dari 1000 embung. Embung itu fungsinya untuk mengendalikan banjir, memenuhi sumber air dan cadangan air minum. Ini yang paling hebat. Ganjar berhasil membuat program renovasi rumah tidak layak huni. Selama 6 tahun, ada 1,2 juta rumah warga yang sudah direnovasi. Bahkan ada program rumah tanpa DP dan tanpa angsuran, di mana sudah ada hampir 800 warga yang bisa memiliki rumah. Ini beneran tanpa DP, bukan seperti program abal-abal kepunyaan Anies. Selain itu, Ganjar juga membangun sekolah gratis khusus untuk warga miskin. Semuanya gratis, baik itu buku, seragam, asrama, alat tulis, bahkan makan gratis. Ganjar juga berhasil membangun 2.300 desa mandiri energi yang mana pembangkit listriknya berasal dari tenaga surya, air, panas bumi, dan sampah. Dia juga merevitalisasi 84 pasar tradisional di Jawa Tengah, membangun 1.700 km jalan provinsi. Di bawah kepemimpinan Ganjar, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi paling berintegritas pada tahun 2020 dan 2021, sekaligus menjadi pionir dalam pendidikan anti korupsi. Bahkan Ganjar punya program yang cukup unik tapi efektif, yaitu program Lapak Ganjar UMKM. Program ini untuk membantu pelaku UMKM Jawa Tengah untuk memasarkan produk atau jasa di saat pandemi. Cara kerjanya, produk diupload di story atau postingan Instagram, lalu akan di-repost oleh Ganjar di akun Instagram atau akun resmi Lapak Ganjar. Banyak UMKM yang omsetnya naik drastis dan kebanjiran order. Total ada 3.000-an UMKM yang terdaftar. Sebenarnya masih ada banyak lagi prestasi Ganjar. Seandainya Ganjar jadi gubernur DKI, prestasinya bakal lebih terekspos. Hanya orang stres yang terus bertanya apa prestasi Ganjar. Pak D. Jokowi pernah mengatakan memilih pemimpin harus melihat rekam jejak dan prestasinya.
Yang saya jelaskan tadi hanya sebagian dari banyaknya pencapaian Ganjar selama jadi Gubernur Jawa Tengah. Saya kira kita semua sudah tahu dari ketiga bakal capres saat ini, mana yang lebih layak dan lebih kredibel dalam memimpin Indonesia.